Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Bagaimana kabar teman-teman semua? Ya semoga Anda sehat selalu bersama keluarga dan saya akan berbicara tentang profesionalisme Sintayong ya sebagai pelatih tim nasional Indonesia yang membawa Indonesia saat ini ke babak semifinal Piala Asia U23 yang berlangsung di Qatar. Sebuah pencapaian yang luar biasa yang tidak terbayangkan sebelumnya dan akhirnya STY mencatatkan sejarah yang luar biasa. Bukan saja membawa tim Indonesia ini untuk pertama kali ikut Piala Asia sejak turnamen diadakan pada 2013 yang lalu, dan juga membuat sejarah lolos ke babak 8 besar atau perempat final, tapi juga sekarang sudah bisa melangkah sampai ke semifinal, dan ia bertekad untuk membawa timnas U23 kita maju ke babak final. Di babak final tentunya akan ada hitung-hitungan di sana. Siapapun lawannya, entah Jepang atau Irak, harus dihadapi. Karena kalau sudah ke final, berarti satu jatah untuk bisa langsung lolos ke Olimpiade musim panas di Paris, Prancis, sudah dalam genggaman. Karena aturannya, teman-teman pasti sudah tahu, peringkat pertama, peringkat kedua, dan peringkat ketiga itu langsung lolos, peringkat keempat akan melakoni babak playoff. Ya, karena kita itu sebenarnya sudah terbuka sekali harapan kita ya. Seandainya gagal pun melawan Uzbekistan di babak semifinal, kita masih bisa punya harapan memperebutkan juara 3 ya, dan akan lolos kalau kita bisa menjadi juara 3 dengan memukul salah satu di antara yang kalah, baik Jepang atau Irak di babak semifinal lainnya. Ya, kalaupun kita kalah di perebutan tempat juara ketiga, seandainya ya, kita masih ada punya harapan bertarung dengan wakil Afrika Selatan Guinea dalam babak playoff untuk bisa merebut tiket ke Olimpiade. Jadi itu harapan-harapan itu semua terbuka. Tapi STY, mumpung sudah tanggung, STY bilang ini harus kita amankan. Kita harus fight untuk bisa mendapatkan hasil yang positif, memukul Uzbekistan. Saya pikir ini wajar. Tekad besar dari STY untuk membawa Indonesia maju ke final dan bukan tidak mungkin menjadi juara. Ini suatu hal yang fantastis kalau kita juara. Tapi yang lebih perlu dipikirkan adalah Uzbekistan dulu. Ya. Uzbekistan itu tidak istimewa menurut saya, tidak hebat-hebat kalau menyaksikan pertandingan melawan Arab Saudi, di mana mereka bisa menang dengan 2 gol di sana. Ya, mereka banyaklah triki-triki yang dilakukan dan mereka bisa kita atasi kalau bisa dilihat ya. Ya, tren positif dari pemain-pemain kita, rasa percaya diri yang tinggi bagi Rizky Ridho dan kawan-kawan. Ya, saya pikir kita bisa melakukan yang terbaik. Ya, kalau kita bisa mengalahkan Australia, karena penampilan juga Uzbek ini tidak beda jauh dengan Jordania atau apa, dengan Australia, bahkan dengan Korsel. Korsel ini justru lebih oke ya, dan kita memang sudah mengalahkan Korsel, suatu hal yang juga sangat baik. Dan ini pasti diperhatikan oleh Timur Kapatse, pelatih dari Uzbekistan. Ya, dia tahu bahwa tidak mudah mengalahkan Korea Selatan, tim favorit yang selalu diunggulkan. 9 kali mereka sudah ke Olimpiade dan putus dari Indonesia untuk upaya mereka yang ke-10 kali. Makanya mereka tetap akan berhati-hati. Tapi tekad dari Sintayong ini yang luar biasa. Mumpung sudah di semifinal. Ya, anak-anak diberikan tentunya kebebasan mereka untuk enjoy, menikmati permainan, tidak perlu terbeban karena semua pencapaian itu sudah mereka dapatkan. Ya, dengan sejarah yang luar biasa sehingga sampai di semifinal. Jadi saya pikir kalau mereka bermain lepas, ya, nothing tulus, berhadapi dengan Uzbekistan, menikmati permainan, ini yang diinginkan oleh STY, sehingga kita bisa berkembang dengan baik di lapangan. Tapi tentunya disiplin komunikasi lapangan tetap harus jalan, ya, bagaimana kita punya mental yang kuat, nyali yang besar, untuk bisa mengalahkan Uzbekistan, dan STY berharap tim asuhannya kembali membuat kejutan besar untuk mengalahkan Uzbek yang sejauh ini belum kalah. Ya, kita tahu Uzbek sudah 4 kali pertandingan, 3 kali di grup D untuk fase grup dia mencetak 10 gol, mengalahkan Malaysia 2-0, mengalahkan juga Vietnam dalam pertandingan terakhir mereka di fase grup dengan 3-0. Sebelumnya di pertandingan kedua mereka menggunduli Kuwait dengan 5 gol, sehingga mereka belum kemasukan. Sampai di babak perempat final juga mereka menghantam Arab Saudi, ya, tim yang juga sangat baik, dan mereka belum kebobolan. Kita bisa ya. Korea aja belum kebobolan di grup dan menang 3 kali di fase grup dengan nilai 9, itu tak berdaya melawan kita. Korea kalah dalam semua aspek, dalam ball position. Tak pernah Korea itu kalah di bawah Indonesia, selalu ada di atas. Tapi kali ini mereka harus bisa mengakui.
dari segi ball position, penguasaan bola mereka kalah. Mereka hanya menembak 2 kali on target dari 8 percobaan menembak. Tidak seperti biasa. Ini di luar saya pikir dari apa yang diharapkan, ekspektasi yang tinggi ya. Kita justru lebih banyak. Bahkan sampai 21 tembakan kita dan 5 on target yang ada di gawang Korea. Dan itu yang kita akan bawa, semangat yang itu menghadapi Uzbekistan. Jadi kalau Uzbekistan belum kalah pun nggak masalah saya pikir ya. Makanya STY itu memberikan motivasi luar biasa terhadap Rizky dan kawan-kawan. Mumpung masih ada 2 hari ke depan untuk kita bertarung melawan mereka. Dan sebagai seorang profesional, STY tetap sampai hari ini, ya walaupun sudah lewat pertandingan melawan Korsel, dia tetap memberikan semangat untuk rakyat di Korea Selatan, buat fans Korea Selatan yang terpukul dengan kekalahan tersingkirnya Korea Selatan, yang mereka harapkan itu bisa ke Olimpiade. Yang memukul itu adalah pelatih asal Korea. Makanya STY itu memohon maaf kepada pendukung ya Korea Selatan, juga kepada masyarakat yang ada di sana. Tapi dia seorang profesional, dia bekerja untuk Indonesia. Tentunya dalam permainan, dalam sepak bola ada kalah menang, ya harus ada yang menang. Dan kali ini adalah Indonesia yang bisa mengalahkan dia. Makanya dia terus bisa memberikan semangat tentunya buat tim Korsel. Ketika usai pertandingan pun dia datang, dia tidak bereforia, ya bergembira, karena dia tahu dia juga dalam kesedihan. Ya, kesedihan dalam arti dia ingin menghibur pemain-pemain Korsel, datang untuk menyalami, memeluk satu demi satu, ya, ofisial, pemain-pemain. Itulah STY, ya. Karena dia sebagai orang Korea juga melihat ini suatu hal yang bagi dia ikut merasakan bagaimana rasa terpukul ini yang mendalam. Tetapi sebagai seorang profesional, dia harus menjalankan tugas dia, ya, membesut tim Indonesia dan membawa Indonesia harus bisa menang. Itu sebagai pelatih yang baik, ya. Dia tetap bertanggung jawab tentunya, karena dia bekerja di tim nasional kita, di Indonesia. Dia digaji di Indonesia. Jadi apapun itu secara profesional dia harus memberikan yang terbaik buat timnas U23 kita. Dan STY juga secara khusus juga berterima kasih kepada fans, supporter tim nasional Indonesia yang datang langsung ke stadion Abdullah bin Khalifa. Juga kepada seluruh pendukung fanatik tim Indonesia dimanapun yang ada, ya, untuk terus memberikan dorongan, ya, kekuatan buat para pemain. Jadi itu buat fans yang ada di Indonesia yang menyaksikan lewat layar televisi, yang melakukan nobar, juga dia ini mengapresiasi semua ini dukungan, ya, buat pasukannya. Ya, dan STY juga sudah melempar suatu pernyataan ke Korea Selatan, ke media Korea Selatan, tolonglah saya jangan dibenci, ya, karena ini saya menjalani hal profesional sebagai seorang pelatih. Itu yang dia lakukan dan saya pikir itu akan diterima juga, ya. Dan sekarang STY akan meneruskan langkahnya, ya, untuk bisa memimpin tim Indonesia sampai pencapaian di semifinal, ya mungkin ke final, dan kita bisa menjadi juara. STY berterima kasih juga kepada seluruh pemain yang sudah berjuang di lapangan, seluruh ofisial pendukung, kepada Pak Ketua Umum, Pak Erick Thohir, yang terus bisa berada bersama dengan Timnas U23, ya, Pak Wakil Ketua Zainuddin Amali, semua ada. Banyak, ya, Exco juga yang datang. Dia kepada seluruh staf, ya, kepengurusan PSSI, semua dia dukung. Terutama kepada pelatih-pelatih di Liga 1. Ya, manajer di Liga 1 yang sudah melepas pemain di Liga 1 yang sekarang ikut di dalam tim U23 kita. Dia berterima kasih kepada seluruh klub-klub ini yang sudah melepas pemainnya, sehingga inilah hasilnya. Ya. Tidak sia-sia apa yang dilakukan oleh para klub. Makanya dia mengapresiasi itu kepada owner klub Liga 1 di mana pemain-pemain mereka dipanggil untuk berada di tim nasional U23. Semoga Malaysia mendapatkan hasil yang bagus, hasil yang terbaik menghadapi Uzbekistan nanti dengan sikap profesional dari seorang Shin Tae-yong. Dengan saya Bung Ropan, ciao.